Terima kasih Anda masih bersama kami Mirsa di Alaf Malang Raya, Inspirasi Malang Raya, Inspirasi Indonesia. Indonesia. Kavi, hari ini kita punya perbincangan yang sangat menarik. Betul sekali, mengenai jarang-jarang kita kedatangan ibu dokter seperti itu mengenai Benar. tentang perkembangan paten warna alami di Indonesia. Ini menarik pemirsa, dan Anda akan bergabung bersama kami jika ingin langsung bertanya kepada narasumber kita di 0341594000. Boleh kita sapa dulu Kavi ya. Betul Selamat sekali. siang Ibu Dr. Insinyur Elvi Anisaati MP dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sehat selalu Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu ini baru menyelesaikan program S3-nya ya, program doktornya ya Bu ya, pada 12 tahun yang lalu ya Bu ya. Nah, ini menarik Bu, pembahasan kita hari ini tentang perkembangan paten warna alami di Indonesia. Saya lihat kalau di sini nanti akan kita perlihatkan juga pada pemirsa nih bahan alami yang sudah dihasilkan. Buah naga ini ya, dari Betul. buah naga. Akhirnya jadi pewarna alami. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, pewarna alami ini apa sih Bu? Jadi begini, warna yang tampak di makanan atau produk yang lain itu sebenarnya diakibatkan oleh 3 hal. Yang pertama karena kandungan pigmen, yang kedua karena ada reaksi kimia yang berlangsung di situ, dan yang ketiga karena ditambahkan dengan pewarna sintetis. Jadi pewarna secara umum dibagi menjadi 2 sumbernya, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Kalau pewarna sintetis itu buatan kimiawi di pabrikan yang sengaja ditambahkan pada proses pembuatan atau pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan mutu warna. Oke. Yes. Kalau kita bisa lihat, tadi masih baru 1 Ibu ya? Iya. Oh, silakan Ibu dilanjut. Kalau pewarna alami ini kita ambil, kita ekstrak dari namanya senyawanya pigmen yang tersedia di alam sebenarnya. Di alam. Di alam. Bisa dari tanaman, bisa dari hewan, bahkan bisa juga dari mikroba. Kebetulan kalau saya banyak mengeksplor dari hayati lokal yang berupa dari tanaman, bisa buah, bunga, umbi, dan lain-lain. Oke, memang benar-benar alami gitu ya. Iya, Tapi kalau pokok bahasan kita kali ini kan kita khusus membahas pewarna alami yang memang telah dipatenkan di Indonesia seperti itu Ibu ya. Kalau kita lihat sendiri zat pewarna yang memang marak digunakan oleh produsen saat ini tuh memang belum banyak yang menggunakan yang alami atau seperti apa Ibu? Sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Bahkan hasil survei dari BP POM tahun 2006 itu disinyalir pelanggaran kedua pada produk pangan itu adalah penggunaan pewarna bukan pangan. Oke. Justru malah bukan pangan yang mungkin Berbahaya. sangat berbahaya, yang sering disebut sebagai wantex atau istilah ilmiah pangannya yaitu disebut rodamin B. Bahkan bukan pewarna sintetis. Wow. Ya, jadi sangat mengkhawatirkan. Padahal ditemukan di produk pangan Ibu Iya, ya, hal yang tahun seperti 2006. itu. Padahal peraturan dari pemerintah itu sejak tahun 88, kemudian diperbarui 96, itu sudah dilarang digunakan. Tapi kenyataannya sampai sekarang pun masih digunakan, kasus yang ditemukan di seperti pasaran. itu. Iya. Bahaya sekali Kavi ya. Mirsa, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0341594000. Hari ini kami membahas seputar bagaimana perkembangan paten pewarna alami yang ada di Indonesia. Ibu tadi disebutkan juga pewarna itu dibagi 2 ya, pewarna alami dan juga yang sintetis. Iya. Bisa diberikan penjelasan mungkin Bu, apa perbedaan sebenarnya antara yang alami dan juga sintetis ataupun buatan ini Bu? Iya. Kalau pewarna sintetis sudah selintas saya beritahu Betul. tadi bahwa dia diproses secara industri menggunakan senyawa-senyawa yang dia dimiripkan gitu ya, dimiripkan strukturnya dari pewarna alami ini. Kalau pewarna alami adalah diambil dari ekstrak pigmen. Jadi sebenarnya di alam ini cukup banyak. Sang Maha Kuasa itu sudah menciptakan begitu beragam warna-warni. Ada warna klorofil yang menyumbangkan warna hijau, ada yang kuning seperti karotenoid, ada juga kurkumin seperti di kunyit. Nah, kalau saya itu lebih mengeksplor ke pigmen yang disebut antosianin, yang menyumbangkan warna dari merah, keunguan hingga biru. Nah, yang saya harapkan pewarna alami yang saya eksplor ini bisa menggantikan penggunaan rodamin B yang tadi itu masih marak dan sangat berbahaya tadi itu. Karena warnanya sama. Sama ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, saya tadi mendengar bahwasanya yang sintetis itu adalah duplikasi daripada yang alami. Jadi sebenarnya yang ditemukan alami dulu baru adanya sintetis itu ya Bu ya? Iya. Tapi mengapa akhirnya banyak sekali yang menggunakan banyak digunakan lebih tuh justru yang sintetis, sintetis. betul, Iya. daripada yang alami? Karena Kenapa, Bu? memang orang menganggap bahwa karena
mudah diperoleh dan Oke. barangkali juga lebih dianggap Gampang lebih proses pembuatannya lebih juga? murah Lebih murah harganya, maksudnya? kemudian Harganya? juga lebih stabil begitu. Mhm. Jadi dengan proses itu dia tidak mengalami banyak perubahan. Tetapi konsumen lupa bahwa sesuatu yang tidak alami itu karena berbeda dengan organ-organ komponen Pasti kimia yang ada ada di tubuh betul. manusia itu kalau berlebihan pasti juga akan memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan manusia. Oke, Bu. Betul, Kalau betul. kita sedikit menengok ke arah perkembangan pewarna alami yang ada di Indonesia ini, sudah sejauh mana Ibu adanya pewarna alami yang memang ditumbuhkan oleh masyarakat Indonesia sendiri atau mungkin ditemukan oleh masyarakat Indonesia sendiri, Ibu? Sebenarnya memang kita itu kadang-kadang agak lemahnya, kita banyak mengekor ya dari luar Oke. dulu. Berkembang saya lihat perkembangannya awalnya dari produk klorofil, mungkin Oke. ada yang tahu di pasaran itu produk hijau yang Iya. sering digunakan untuk herbal. Iya, iya. Padahal di sana, di produsen dari Amerika sana ini diekstrak dari padang rumput. Ya, kemudian alhamdulillah ada peneliti-peneliti di Indonesia yang bergerak di penggalian klorofil juga mulai banyak melakukan hal itu. Tetapi saya melirik pigmen yang lain yang Betul, bernama oke. antosianin ini yang sifatnya lebih aman untuk dikonsumsi karena dia kalau diekstrak itu larut di dalam air. Oke. Ya, kalau klorofil tadi masih menggunakan yang namanya pelarut organik, jadi menggunakan etanol, metanol, bahkan aseton yang mungkin untuk dikonsumsi manusia harus dicek dulu residunya Oke. masih ada atau tidak. Oke, Iya. oke. Menarik pemirsa pembicaraan kita tentang paten warna alami di Indonesia dan juga perkembangannya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0341594000. Nah, saya akan memperlihatkan salah satu yang menjadi contoh ya Bu yang telah dibawa Bu Elvi. Ya, seadanya tadi. Seadanya ya Bu ya. Tapi ini luar biasa saya Warnanya agak benar-benar Betul. terlihat begitu merahnya ya. ini buah naga ya Bu ya. Iya, Oke, ini buah naga dan kalau kita lihat di sini sudah ini bekas diekstrak Bu. saya Diambil. justru ngambil kulitnya. Ngambil kulitnya Iya, malahan Bu. Berarti iya. ini harus saya perlihatkan. Oke. Iya, kulitnya. Kulit ini akhirnya jadi seperti ini. Benar Ibu? Iya, iya, betul. Oke, ini kan kalau alami itu berarti tanpa bahan kimia atau bagaimana itu Bu? Betul ya tanpa bahan Iya, kimia. iya. Tahannya berapa lama Bu kalau disimpan ini? Harus di Kalau kulkas kalau pastinya ya? disimpan di kulkas bisa berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan bisa. Tapi kalau di suhu kamar memang sebaiknya kita jauhkan dari pancaran sinar, Oke. baik matahari maupun lampu, Oh, karena oke. sifat pigmen yang saya teliti ini agak teroksidasi dengan cahaya itu. Oh, oke. Ibu, Oke. berbicara mengenai pewarna ini kan jelas harus ada hubungannya dengan keamanan ketika digunakan sebagai bahan pangan juga ya Bu ya. Bagaimana kalau dari pewarna alami buah naga ini Bu, untuk keamanannya seperti apa? Jadi Digunakan untuk sebenarnya pangan? saya tidak hanya mengekstrak kulit buah naga. Saya meneliti sejak tahun 2000. Saya mencoba ke beberapa bunga karena saya terinspirasi dari ayat suci agama saya. Kebetulan di Al-Qur'an itu di surat An-Nahl dikatakan bahwa yang namanya madu ya, madu itu kan diperoleh dari sari bunga. Dan madu itu merupakan kumpulan macam-macam warna yang di sini yang saya sebut pigmen tadi itu. Oke. Nah dari situ dikatakan oleh Sang Maha Kuasa bahwa dia bisa mengobati manusia. Dari situ kemudian saya teliti ternyata luar biasa, memang benar. Jadi dalam bunga ini terkandung beberapa pigmen, diantaranya pigmen yang saya eksplor ini pigmen antosianin, juga mengandung beberapa jenis gula yang sehat bagi Khususnya di kulit buah manusia. naga ini Bu ya? Kebetulan Atau tidak hanya ini tidak saja? hanya itu. Jadi saya sudah neliti beberapa bahan lokal hayati, diantaranya bunga mawar, bunga kana, gladiol, kemudian buah anggur Probolinggo. Nah kalau buah naga ini kenapa saya kulitnya? Karena saya ini kan selalu berusaha untuk dapat tembus ke paten. Kalau dagingnya mungkin sudah dipatenkan oleh orang luar negeri, ya. Kalau saya timbang ternyata beratnya sepertiganya kulitnya ini. Oke, Dan ternyata masih bisa digunakan. dimanfaatkan dan digunakan, sudah saya aplikasikan ke beberapa produk, Dan diantaranya hasilnya bagus. Contohnya apa Bu? Contohnya sari buah, yogurt, Oke. kemudian sirup, bisa juga ke saus, ke jam, bahkan ini sedang dicoba mahasiswa saya untuk membuat mie.
Alhamdulillah. Iya, betul. Ada mie yang biasanya kan juga ada yang diwarna-warni Iya, begitu ya Bu, iya, ini iya, merah. Kalau kita sedang makan buah naga itu sendiri saja bisa saja giginya sampai merah-merah begitu iya, Bu ya, kalau betul. buah naga yang merah gitu kan. Ternyata dari kulitnya juga bisa. Kita akan membahas lebih lengkap lagi Bu Apalagi mengenai tentang patennya tadi Bu, ini benar, kan sudah pengembangan banyak paten. juga, nanti akan saya bacakan juga Rizky beberapa Benar Iya, yang sudah sekali. dipatenkan silakan, Ibu silakan. Elvi ini dan juga ke Indonesia pastinya. Tetap bersama kami pemirsa di Al Malang Raya, Inspirasi Inspirasi Malang Malang Raya, Raya, Inspirasi Inspirasi Indonesia. Indonesia.